saksi akan saya lanjutkan pertanyaannya. Saya mulai dari percakapan kembali antara saksi dan terdakwa pada tanggal 3 bulan 11 tahun 2024 pukul 22.26, di mana saksi mengatakan, ini orangnya kayak apa sih? Kemudian terdakwa mengatakan, untuk dicek ibu yang pernah masalahkan ibu sambil nyanyi umi-umi kurus kering, kulit dan abu-abu. Yang ditanyakan oleh jaksa adalah maksud dan tujuan saksi bertanya, ini orangnya kayak apa sih? Apa sih? Ya, jadi pada saat itu dokter ingin mengetahui lebih lanjut karakter seorang RG ini seperti apa, karena dokter hanya mendengarkan kan dari teman sejawat. Jadi karakter seorang RG ini memang dia terkenal dengan orang yang cukup licik seperti itu. Jadi dokter ingin tahu sisi yang lain dari orang yang mengenal dia. Mungkin dokter mengira seorang kita kan mengenal sosok Reza Budis seperti itu. Dan beliau itu pada saat live RG pernah bilang sambil menunjukkan cincin dan menyanyi Umi, Umi, Umi seperti itu. Setelah dokter mereview produknya dia. Izin yang mulia, karena saksi di sini adalah didatangkan sebagai Dokter Samira, kami meminta agar saksi menyebutkan namanya menjadi Dokter Samira ya mulia. Oke, Satu Samira itu. Ya, baik, akan sudah selesai untuk. Ya, jadi makanya karena itu dokter juga ingin tahu seperti apa. Apakah kok bisa ya seorang dokter melakukan tindakan meledek seperti itu, seperti itu. Izin kemudian dilanjutkan terhadap hal tersebut. Apakah betul bahwa yang dikatakan oleh oleh saksi Reza Gadis itu adalah kepada Dokter Samira? Tahu dari mana kalau itu ditujukan kepada Dokter Samira? Saya menanyakan karena itu apakah itu tujuannya ke saya? Kepada saya kan saudara bertanya. Kepada saya menanyakan kepada beberapa teman dan termasuk salah satunya kepada saudara misalnya. Sebagai pendapat aja masukan kepada saya. Kemudian saya juga menanyakan seperti itu kepada Pak Alif juga. Kemudian didapati kesimpulan bahwa memang arahnya adalah memang arahnya ke depan. Baik. Kami akan lanjutkan mengenai chattingan antara Dokter Samira dengan Dokter Oki Pratama pada tanggal 11 bulan 11 tahun 2024 pukul 3.42, di mana Dokter Oki mengatakan, Pak, aku lupa kirim yang suntik-suntikan sebelah Indonesia itu, aku kirim sekarang. Yang ditanyakan adalah suntik-suntikan apa yang dikirimkan oleh Dokter Oki kepada Dokter Samira? Oke, jadi sebelumnya saya melihat ada yang namanya Glowing Skin Booster, suatu produk Right Skin yang di-relabeling, jadi diganti dengan menggunakan stiker dari milik Glowing Skin Booster. Nah, itu adalah produk yang sama seperti produk DNA salmon di rumah atau DNA salmon di rumah saja milik dari DRL Athena Group. Nah, di situ itu ada dua produk yang sama yang berasal dari Right Skin yang sebenarnya sudah memang dicabut izin edarnya karena ada jarum di situ. Nah, yang saya melihat pada saat pertama kali itu saya melihat penjualan di e-commerce Lazada. Saya melihat sendiri. Pada tahun berapa saksi melihat pertama kali? Tahun 2024. 2024. Akhir tahun. Bulan apa masih ingat saksi? Mungkin sekitar bulan Oktober November. Oktober atau November. Baik. Betul. Kemudian Lazada betul. Terus pada saat itu saya dengar bahwa Dokter Oki juga memiliki barang tersebut. Jadi ya sudah, saya bilang ya kapan dan di mana dokter mengetahui bahwa Dokter Oki memiliki produk tersebut? saya lupa tapi nggak cek itu hanya cek saja. Ya, saya tadi kan kata dokter waktu ketika melakukan review produk, dokter membeli sendiri produknya. Betul. Produk apakah produk yang dibeli dokter dengan produk yang dikirimkan oleh Dokter Oki adalah produk yang sama? Berbeda. Produknya berbeda. Kemudian akhirnya produk apa saja yang dikirimkan Dokter Oki kepada dokter? Produk Glowing Skin Booster yang berbentuk light skin yang sama seperti DNA salmon yang bicara. Kemudian di sini dikatakan bahwa pada chat dari dokter Samira mengatakan itu ada
berdua kan, kakak nanti bisa cerita seolah-olah kakak yang beli. Maksud dari chat ini apa ya? Saya nggak tahu, saya lupa. Lupa. Saya menganggap itu ya sebuah chat yang biasa, mungkin nggak Sebuah banyak. chat yang biasa. Baik, nanti akan kami perlihatkan di depan majelis ya, supaya saksi ingat. Kemudian dilanjutkan yang mulia. Sebentar mulai izin. Masih ada? Tunggu satu yang mulia. Jadi kalau kita terlebih dahulu. Baik, sedikit menambahkan ya, saksi Samira ya. Saksi tadi menerangkan bahwa sudah diperkenalkan dengan saksi Reza Delis itu dari DM ya. Bukan melalui Pani. Saya juga saya juga nggak tahu tiba-tiba ada DM dari yang mengaku sebagai seorang Reza Delis. Beberapa kali, tapi dokter pertama tidak pernah menulis. Lebih dulu mana? Reza Delis. Saya lebih dulu diperkenalkan sama Pak Arif atau dari DM. Tidak, jadi Pak Arif itu memberi nomornya dokter, memberi nomor dokter ke Reza Delis. Nomor saksi. Nomor saksi itu, nomor tersebut. Ya, ada Reza Delis. Betul. Kalau dengan terdakwa Nikita Mirzani, lebih dulu mana kenal? Lebih dulu mengenal Reza Delis. Berapa lama selisihnya? September sebenarnya mungkin Juli Agustus, mungkin mengenal Nikita Mirzani itu di bulan November. Bulan November. Kita bulan November, Oktober November. Awal mulanya dari Salah Sofian. Nah. Salah Sofia. Kalau saya di record percakapan handphone antara saksi dengan terdakwa Nikita Mirzani itu dari bulan Oktober ya, tanggal 12. Terdakwa menghubungi saksi terlebih dahulu, assalamualaikum dokter gitu. Ya betul. Mungkin saya nggak begitu kenal, karena buat saya kan langsung makan sudah. Ya, nah, saya hanya meluruskan saja tadi kan saksi menerangkan bahwa perkenalannya di bulan November. Di sini saya meluruskan bahwa komunikasi pertama kalau di handphone itu di bulan 10 tanggal 12, di mana terdakwa menghubungi saksi terlebih dahulu. Terkait dengan perkara ini ya, terdakwa Nikita Mirzani yang kami dakwakan untuk karena menerima uang 4 miliar dari saksi Reza Delis. Saksi tahu nggak dalam rangka apa Reza Delis memberikan uang kepada terdakwa Nikita Mirzani? Tidak tahu. Sepengetahuan saksi ya, antara terdakwa Nikita Mirzani dengan saksi Reza Delis itu apakah ada hubungan pekerjaan atau hubungan apa begitu? Yang saya tahu Nikita Mirzani adalah seorang artis dan beliau ini kerjaannya adalah salah satu mengendorse produk. Jadi kalau misalnya dia dihubungi oleh Aura brand skincare untuk di endorse, ya itu adalah pekerjaan. Jadi menurut saya ya kerjaan misalnya seperti itu. Ada hubungan pekerjaan. Kalau saya betul. Sepengetahuan saksi ada hubungan pekerjaan. Hubungan pekerjaannya apa? Sebagai mengendorse produk seperti itu. Tahu dari mana saksi? Ya itu adalah standar influencer atau artis-artis yang lain. Ya, ya saksi tahu dari mana? Itu kan pendapat saksi berarti. Itu pendapat saya. Itu pendapat saksi. Tapi kalau yang sepengetahuan saksi, saksi tidak tahu. Ya menurut saya pandangan saya sebagai endorse. Saksi ya. Baik. Di sini saya mau menanyakan, apakah tadi kan ada dihubungi juga lewat WhatsApp ya dari saksi Reza Delis yang notabene-nya nomor handphone saksi itu diberikan oleh Pak Arif ya, ada saksi Reza Delis. Ada nggak pernah saksi ingat bahwa saksi Reza Delis itu mengirimkan screenshotan percakapan, screenshotan bahwa saksi Reza Delis itu diundang untuk
berdasarkan sih lebih baik meminimalkan resiko karena Nikmir nih mulutnya nggak bisa ditahan. Kemudian Reza Gadis menjawab, jadi jangan ya kak, siap deh kalau gitu laksanakan. Kemudian saksi menjawab, daripada dibully abis sama Nikmir, cilaka sudah. Maksud saksi apa itu? Jadi begini, saya mengetahui bahwa ada itu Alexa itu kalau tidak salah dihubungkan dengan acaranya dari FS. Sebut nama saja ya di sini di persidangan, soalnya kita tidak pakai istilah. Oke, jadi maksud saya itu acara berhubungan dengan Fitri Sambutero. Nah, yang saya tahu Fitri Sambutero itu adalah seteru dari Nikita Mirzani. Nah, jadi saya berpikir kalau misalnya memang ingin hubungan itu menjadi tenang, jangan mencari masalah. Apalagi mendatangi orang-orang yang sedang bermasalah dengan Nikita Mirzani. Hanya seperti itu saja tujuan saya. Jadi supaya menjadi tenang saja. Karena memang ada permasalahan seperti yang saya ketahui bahwa Nikita Mirzani juga ada masalah dengan Sahrul Isa Jega yang di Malang seperti itu. Yang akhirnya menimbulkan permasalahan kepada Stella Sofia. Baik, untuk hal sesimpel itu saja Reza Gadis meminta saran dari saksi ya berkaitan dengan dakwaan Nikita Mirzani ya. Iya, itu kan Hanya saya menanyakan saja ya. Apakah saksi tahu yang maksudnya dibully itu apa? Daripada dibully habis sama Nikmir, celaka sudah. Meminimalkan resiko. Iya, dibully mungkin yang mengatakan Sepengetahuan saksi, ya. bukan pendapat. Karena kan kalau saksi memberikan advice itu berarti saksi mengetahui apa tentang apa yang dimaksud bully dan apa yang dimaksud dengan Nikmir ini mulutnya nggak bisa ditahan. Itu saksi sendiri loh yang memberikan statement seperti itu, jawabannya seperti itu. Ya. Betul, dibully itu mungkin dihinakan seperti itu. Dalam rangka dibully apa, lewat apa sepengetahuan saksi sejauh ini? Iya, apa yang misal seperti Nggak misal yang ini, yang saksi bilang ini, karena saksi sendiri loh yang menjawab perkataan dari Reza Gadis. betul, karena memang pada saat Nikita live itu kan memang sering menyebut kata-kata abu-abu seperti itu. Saksi melihat sendiri juga. Sering di Mengetahui ya. Selain abu-abu apalagi terkait dengan Reza Gadis. bagian seperti itu. Begitu. Betul. Jadi akhirnya saksi memberikan pendapat seperti itu daripada dibully lagi, begitu ya. Betul, karena kan sebagai Aura Skincare nama baik itu penting. Oke, baik. Tadi kan saksi memberikan keterangan bahwa saksi mereview untuk produk-produk skincare. Ya. Kita maju ke percakapan saksi dengan Dr. Mufid. Ya. Akan saksi kenal dengan At-Taubah Mufid. Mengenai atau Mufid itu pada saat atau Mufid mendatangi ke rumah Dovis. Untuk bulannya lupa, mungkin di sekitar bulan November. Bulan November. Tepatnya Oktober November. Kira bulan November, baik ya. Di situ saksi memang sebelumnya tidak ada permasalahan dengan saksi Reza ataupun saksi atau Bang Mufid terkait selain review produk skincare, selain sebelumnya tidak ada masalah. Tidak ada pernah ada masalah, baik ya. Di sini saya menanyakan di sini ada percakapannya ya di tanggal 13 bulan 11, tanggal 3 bulan 11. Saksi menjawab pada atau Mufid. Ada masalah kak sama Nikmir? Terus kemudian atau Bang menjawab nggak ada kak, kita nggak pernah punya masalah sama siapapun. Kita mah pengennya semua baik-baik aja ya. Dengan dokter Mufid pun hubungan kita baik-baik aja, alhamdulillah ya. Kemudian saksi menjawab lagi, kalau dugaan kakak sih mungkin Nikmir kesel lihat hedonnya kalian. Kenapa bisa saksi memberikan jawaban seperti itu kepada atau Mufid?
Jadi pada saat dokter bertemu pertama kali dengan Kak Bang Mufid, ya, beliau datang ke rumah saya tiba-tiba tanpa izin saya. Dia mengaku kedua kalinya, karena yang pertama itu mereka mengunjungi dokter pasang suami istri itu di sekitar bulan Oktober mungkin, tepatnya lupa, karena berdasarkan nama dari Kak Bang Mufid dengan munculnya CV pertama dokter, mereka berdua langsung berusaha menemui dokter di rumah melalui Pak Ali. Gitu. Tetapi setelah 1 harian nongkrong, dokternya tidak ada, dan saya temui dari Sandra tidak saya temui. Dari tadi ya, baik. Nah, akhirnya muncullah VT kedua. Nah, VT kedua di situ membahas soal kalau VT itu bisa video TikTok. Video TikTok, baik ya. Ini itu video TikTok. Tentang video TikTok yang kedua itu tentang paket merah yang 0 seperti itu. Nah, setelah itu tapi di situ dokter Samira membagi menjadi 2 part 1 dengan part 2. Yang sebenarnya memang konsepnya sudah jadi, hanya tinggal diupload saja. Gitu. Nah, begitu part pertama keluar, mereka panik. Ini cerita dari atau Bang Mufid, mereka panik dan mereka langsung mengunjungi rumah dokter di setelah siang-siang itu. Kaitannya dengan akhirnya saksi menjawab, mikir kesel ya hedonnya kalian. Ini sebenarnya ujungnya ke situ. Ya. Ya. Nah, selanjutnya akhirnya menemui dokter di rumah dokter. Akhirnya dokter nasihatin di situ. Kenapa sih kok kamu itu menjual produk yang dengan cara marketing fleksi? Nah, disitulah mereka mengakui, kamu sadar enggak tahu Bang Mufid? Kalau produk kamu tuh overclaim, overprice. Nah, akhirnya mereka mengakui atau Bang Mufid mengakui bahwa iya dong, iya kak, produk saya memang overclaim, memang overprice. Terus kenapa kamu menggunakan teknik marketing flexing? Itu jelas teknik marketing yang dilarang sama agama kita. Itu adalah efek pamer. Kenapa kamu menggunakan teknik marketing bukan menjual kualitas produknya, tapi kualitas gaya hidup kamu? Gitu. Kamu seorang dokter, tidak layak kamu memberikan cara-cara marketing dan teknik seperti itu ke generasi muda. Nah, akhirnya di situ iya kak, kita minta maaf. Nah, akhirnya di situ dokter Sandra berharap akan ada perbaikan dari seorang Kak Bang Mufid. Bukan perbaikan dari produknya, tapi dari marketing fleksinya. Dan juga dari produknya. Baik. Terus kaitannya dengan hedonnya tadi? Iya, ya dokter. Mikir kesel lihat hedonnya kalian. Ya, itu adalah asumsi pemikiran dari seorang dokter Sandra sendiri sih. Tapi sebelumnya itu kan kejadiannya waktu percakapan WhatsApp itu di tanggal 3 bulan 11, sedangkan saksi kan sudah berkenalan dengan Rita Mirzani sejak bulan Oktober awal, ya kan? Ya. Dilihat dari record log yang sampai dengan kejadian disita handphonenya itu lebih dari 50 teleponan dan percakapan yang panjang. Apakah sampai di titik itu tidak ada bercerita? Pikir kenapa bisa ada saksi berkesimpulan seperti itu? Berarti kan ada cerita dong, ada cerita di belakangnya kenapa bisa sampai seperti mengeluarkan statement bahwa ini gara-gara kalian hedon, ini kesel gitu. Jadi hubungan dokter dengan saudara kita Mirzani itu tidak sedekat seperti yang selama ini dipikirkan oleh orang, karena dokter Sandra itu baru mengenal kita Mirzani melalui seorang dia. Jadi hubungan kita itu ya hanya urusan pekerjaan dan salah satunya adalah tentang Sela Sofia. Jadi pada saat saya tahu Sela Sofia ini memberangkatkan Sahrul, yang jelas dia adalah seorang transgender laki-laki, diberangkatkan, diberikan fasilitas hotel dengan orang wanita laki-laki, itu adalah jelas itu istana agama. Dan saya cukup kecewa dan saya tahu kita ini dekat dengan Sela Sofia. Jadi itu salah satu komunikasi saya dengan kita berkaitan dengan Sela Sofia. Baik, kemudian ada tanggal 13 bulan 11 saksi kembali mengirimkan pesan lewat aplikasi WhatsApp ya kepada Mufid. Di situ saksi bilang, Dek, kakak dapat laporan ada konten flexing lagi ya, yang di mobil sambil dipayungin yang ada ajudan juga ya. Adek, ini kakak dapat tekanan lagi loh. Kenapa sih masih aja bikin-bikin konten yang gak guna gitu?
bisa. Terus kemudian ada saksi menjawab lagi, makanya kalau kakak dikabarin adik flexing lagi rasanya lutut lemas. Nah itu maksudnya gimana? Jadi ini intinya begini, Reza Gladys itu kan dokter, jadi seharusnya dia itu berhenti melakukan itu. Kenapa sih sebagai seorang dokter saya masih punya rasa kasihan? Emang maukah terus dibully-bully terus sama masyarakat? Ini masyarakat sudah jengah disuguhin dengan sikap-sikap rese seperti itu. Sementara Reza Gladys itu punya grup sendiri yang berbayar, di mana dia akan menampilkan keseharian hidupnya dia, dan dia tetap terus menampilkan keseharian hidupnya dengan flexing seperti itu. Baik, tapi kalau terkait dengan versinya Reza Gladys, apakah ada permasalahan yang menyinggung saksi secara personal maupun terdakwa Nikita Mirzani secara personal dengan saksi Reza Gladys melakukan flexing? Salah satu saya adalah seorang dokter yang memiliki kewajiban juga moralitas untuk mencerdaskan atau memberitahu masyarakat. Betul. Jadi kalau misalnya dengan flexing itu bisa